Panglima TNI yang dulu, yaitu Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, ketika diundang di gedung PP Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah di Jakarta Pusat. Ini kan mimbarnya PP Muhammadiyah. Beliau mengatakan Indonesia merdeka itu oleh umat Islam. Artinya saham terbesar Indonesia itu adalah umat Islam. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana sejarahnya? Tolong ini dicatat, Pak, digarisbawahi. Tadi kan sudah saya sampaikan, Belanda, ya kan, itu sudah bercita-cita, sudah memberikan satu jas, istilahnya sudah vonis itu. Islam itu satu-satunya penghalang bagi penjajahan. Nah, dulu kita dijajah oleh Belanda, sekarang kita dijajah oleh Cina. Kembali lagi, stigma itu muncul. Islam satu-satunya penghalang bagi penjajahan. Nah, itu. Sekarang kita dijajah oleh Cina. Kembali lagi, ketika umat Islam itu eksis, pasti akan diberikan stigma radikal. Benar? Itu sekarang. Dulu sama, ya kan? Sama dulu, stigmanya radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena yang operatornya keluar kota, jadi nggak bisa berfungsi proyektornya. Mudah-mudahan bulan depan saya akan bawa sendiri. Ya, saya akan bawa sendiri. Jadi supaya tidak soalnya kalau pakai infocus, pakai LCD ini kita bisa melihat langsung fakta dan data. Itu. Jadi untuk sementara bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ngawang saja. Ngawang saja. Malam hari ini kita mencoba untuk membahas dari sisi sejarah. Karena sejarah itu patut kita teliti, kita kaji, banyak ibrah yang bisa kita ambil dalam ketika kita membuka sejarah.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia merdeka itu merupakan hasil perjuangan ulama. Itu fakta sejarah. Ada istilah jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Nah, itu benar-benar kita jadikan sebagai pijakan. Bahkan ketika Panglima TNI yang dulu, Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, diundang di gedung pimpinan pusat Muhammadiyah di Jakarta Pusat, beliau menegaskan saham terbesar Indonesia itu adalah umat Islam. Jadi saham terbesar Indonesia itu adalah umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dulu sudah pernah saya sampaikan bagaimana penjajah Belanda sampai hampir 350 tahun. Sampai dia datangkan seorang orientalis Belanda yang bernama Christian Snoek Hoogroenje. Dia ditugaskan untuk melakukan riset bagaimana kondisi objektif umat Islam di Nusantara ini. Waktu itu belum ada Indonesia, karena masih dijajah. Namanya Nusantara. Akhirnya Christian Snoek Hoogroenje mengambil kesimpulan Islam itu satu-satunya penghalang bagi penjajahan. Itu. Sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kesimpulan penjajah Belanda, Islam itu satu-satunya penghalang bagi penjajahan. Oleh karena itu, Belanda berusaha semaksimal mungkin menjauhkan Islam dari pribumi. Itu. Makanya penjajah berusaha semaksimal mungkin, kalau tidak bisa memurtadkan umat Islam dari agamanya, minimal jangan sampai umat Islam itu melakukan tatbiqus syariah, menegakkan syariat Islam. Nah, itu menjadi cita-cita penjajah Belanda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dulu pada saat bapak ibu yang sudah sepuh-sepuh, cikal bakal TNI Polri itu kan Laskar Hizbullah, ada Sabilillah, ya kan? Itu punya pin yang ditaruh di dada sebelah kanan. Itu ada warna, ada bendera merah putih, tapi di atasnya tertulis lafaz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, pin itu sampai sekarang itu disimpan di Museum Genil Belanda. Sampai sekarang. Tapi aneh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu kan pinnya Laskar Hizbullah. Ada kotak warna merah putih. Jadi bendera merah putih. Tapi tertulis lafaz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sebelum Indonesia merdeka. Pada saat perjuangan melawan penjajah Belanda. Tapi ternyata kalau ditarik ke belakang lagi, kita cukup kaget. Waktu itu ada Profesor Din Samsudin, Profesor Amin Rais, dan beberapa tokoh-tokoh Islam seluruh Indonesia datang di Keraton Jogja. Jadi pada tahun 2015, ya, tahun 2015, ya,
Saat itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Kongres Umat Islam seluruh Indonesia yang ke-6 diadakan di Keraton Yogyakarta. Di Keraton Jogja. Nah, pada saat itu yang memberikan keynote speaker, yang membuka atau iftitah, itu Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau pidato di depan tokoh-tokoh Islam seluruh Indonesia. Ya kan? Beliau pidato. Pidatonya apa? Itu cukup mengagetkan tokoh-tokoh Islam. Kata beliau, kata Sultan Hamengkubuwono ke-10, ini Kongres Umat Islam yang ke-6, kalau tidak salah bulan November 2015. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan lagi. Jadi ini pin cikal bakal TNI Polri, yaitu pin Laskar Hizbullah. Tadi sudah saya sampaikan dan ini sudah sampai hari ini disimpan di Museum Kenil Belanda. Tadi saya sudah membahas ketika kita tarik ke belakang, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Sultan Hamengkubuwono ke-10 ketika iftitah pembukaan, beliau sebagai tuan rumah di Keraton Yogyakarta. Ternyata tahun 1479 Miladiyah atau Masehi, itu Kekhalifahan Turki Utsmani mengangkat Raden Fatah menjadi Khalifatullah ing tanah Jawa. Beliau diangkat, ya kan? Bahkan pengangkatan secara seremonial itu beliau diangkat, dilantik oleh Sunan Ampel untuk menjadi raja, artinya sultan kerajaan Demak. Itu. Nah, pada saat itu wujudnya apa? Kok Raden Fatah diangkat menjadi Khalifatullah ing tanah Jawa? Wujudnya Sultan Hamengkubuwono menunjukkan duplikat bendera. Bendera itu warna ungu kehitam-hitaman, terbuat dari kain kiswah Ka'bah. Lafadznya la ilaha illallah. Kemudian bendera warna hijau, lafadznya Muhammadur Rasulullah. Itu tahun 1479 Masehi. Duplikatnya sampai sekarang dipegang dan disimpan di Keraton Yogyakarta sampai hari ini. Itu. Berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat Indonesia dijajah oleh Belanda, nilai-nilai Islam itu, artinya syiar Islam itu sudah muncul. Itu. Tapi aneh, saat Kapolri waktu itu dipegang oleh Jenderal Tito Karnavian, ada umat Islam di Jakarta mengibarkan bendera merah putih dengan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beliau memberikan statement itu teroris. Selevel Kapolri tidak paham sejarah. Bahwa itu adalah pinnya Laskar Hizbullah, cikal bakal TNI Polri. Makanya kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Kristen Sluk Hogronya itu bercita-cita jangan sampai Islam itu didekatkan kepada pribumi. Islam itu satu-satunya penghalang penjajahan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa sampai hari ini model-model muncul orang-orang seperti itu, seperti anti terhadap
kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu. Sampai menuduh teroris. Jadi mereka ini kalau dibahas di dunia akademik, mereka disebut Islamophobia. Artinya orang Islam tapi benci terhadap siar-siar Islam itu. Jadi dia nggak Islam tapi benci. Itu namanya Islamophobia. Kalau bahasa saat penjajahan, londo ireng. Londo ireng. Kalau dulu kan ada londo bule, kemudian ada londo ireng. Nah, londo ireng itu pengkhianat bangsa. Nah, sekarang muncul banyak sekarang Islamophobia. Dia ngakunya Islam, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tapi benci terhadap Islam. Itulah kelompok Islamophobia. Benci terhadap Islam. Kalau bahasa Al-Qur'annya munafik. Munafik. Nah, kira-kira saat ini di Indonesia jumlahnya sedikit atau banyak? Tidak hanya banyak, Pak, double W, banyak. Bahkan sekarang di Indonesia itu sekarang tren berbondong-bondong mau jadi munafik. Padahal kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di yaumil akhir akan diletakkan di dasarnya neraka. Tapi kenapa di Indonesia sekarang tren orang berbondong-bondong antri jadi munafik? Ternyata karena di dalamnya ada min amplopi bin fulus. Ada iming-iming jabatan. Itu yang kenapa sekarang di Indonesia jadi tren antri berbondong-bondong jadi munafik. Ini. Jadi Bapak-bapak, dua hal itu tadi kita saksikan. Nah, oleh karena itu Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham, arsitek pencetus NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, beliau proklamator ketiga, ya kan? Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham, beliau menegaskan bangsa ini berhutang kepada para ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah saya sampaikan bagaimana Panglima TNI yang dulu, yaitu Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, ketika diundang di gedung PP Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah di Jakarta Pusat. Ini kan mimbarnya PP Muhammadiyah. Beliau mengatakan Indonesia merdeka itu oleh umat Islam. Artinya saham terbesar Indonesia itu adalah umat Islam. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana sejarahnya? Tolong ini dicatat, Pak, digarisbawahi. Tadi kan sudah saya sampaikan. Belanda, ya kan, itu sudah bercita-cita, sudah memberikan satu jas, istilahnya sudah vonis itu. Islam itu satu-satunya penghalang bagi penjajahan. Nah, dulu kita dijajah oleh Belanda, sekarang kita dijajah oleh Cina. Kembali lagi, stigma itu muncul. Islam satu-satunya penghalang bagi penjajahan. Nah, itu. Sekarang kita dijajah oleh Cina. Kembali lagi, ketika umat Islam itu eksis, pasti akan diberikan stigma radikal. Benar? Itu sekarang. Dulu sama, ya kan? Sama dulu, stigmanya radikal. Nah, sekarang kita mencoba membuka sejarah. Saat Indonesia dijajah oleh Belanda, titel haji itu sangat membahayakan. Jadi kalau orang punya titel haji, itu sangat membahayakan bagi penjajah. Dulu sudah pernah saya sampaikan, Slok Hogronya itu ketika melakukan riset, sampai dia harus merubah casingnya. Dia pakai kopiah hitam, pakai baju muslim,
Bahkan namanya diganti jadi Abdul Ghaffar. Akhirnya diterima oleh umat Islam. Dia langsung begitu diterima, dia melakukan riset. Ternyata di Indonesia, sebelum Indonesia merdeka itu, waktu dijajah Belanda, itu ada 3 komponen. Islam ritual, ini jumlahnya sangat-sangat banyak. Jadi yang penting sholat, selesai sudah. Jadi Islam ritual. Kemudian yang kedua, Islam sosial. Islam sosial ini, dia sudah bangkit untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah, dia masuk wilayah ekonomi. Ini Islam sosial. Nah, yang ketiga itu Islam politik. Kalau Islam sosial jumlahnya sangat sedikit. Islam politik jumlahnya sangat sedikit sekali. Rata-rata punya titel haji. Itu. Makanya kalau umpama di kawasan Pandaan ini ada orang bertitel haji, itu penjajah Belanda langsung silang. Ini musuh penjajah. Ini. Jadi dulu Bapak Haji Samanhudi, pengusaha batik di Laweyan, Surakarta, Solo. Sepulang dari haji tahun 1902, Bapak bisa bayangkan haji tahun 1902 Masehi, itu naik kapal laut berbulan-bulan dan berat perjalanannya, ya kan? Alhamdulillah boleh berhasil sampai ke Indonesia lagi tahun 1902. Ada yang sudah lahir 1902. Beliau itu pengusaha batik di Laweyan, Surakarta, Solo. Sepulang dari haji, tepat tanggal 16 Oktober 1905 Masehi, beliau dirikan sebuah perhimpunan Serikat Dagang Islam. Jadi ini sebuah perhimpunan atas dasar akidah Islam. Dan perdagangannya itu sebagai inti kekuatan gerakan. Artinya apa? Serikat Dagang Islam itu dibangun dengan kuatul akidah dan kuatul iktisadiyah. Jadi kekuatan akidah Islam dan kekuatan ekonomi. Jadi dulu bapak-bapak kita dulu itu bangun sebuah organisasi, itu kuat akidahnya dan kuat ekonominya. Itu yang pernah dicontohkan oleh bapak-bapak kita dulu, yang dimotori oleh Haji Samanhudi. Akhirnya di backup oleh 2 tokoh Islam yang sangat militan, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto dan Kiai Haji Agus Salim. Sehingga dalam waktu 10 tahun, berbekal dengan kuatul akidah dan kuatul iktisadiyah ini tadi, kekuatan akidah dan kekuatan ekonomi ini tadi, akhirnya alhamdulillah berhasil membangun selama 10 tahun, membangun fondasi bagi kemunculan sebuah organisasi politik Islam pertama kali di Nusantara saat Indonesia dijajah. Bahkan di pertama kali di kawasan dunia Islam yang diberi nama Serikat Islam. Ini Pak, ini logonya. Ada lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan semua 1, 2, 3, 4, 5 penjuru itu semuanya artinya ghoyahnya Allah, ya kan? Semuanya Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi apabila kita merunut sanad perjuangan tatbiqus syariah, perjuangan untuk penegakan syariat Islam di Indonesia, yang pertama kali itu tentu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan politik Islam Haji Umar Said Cokro Aminoto. Tahun 1905 Masehi, beliau sudah menggaungkan visi misinya. Apa? Semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepandai-pandainya siasat. Ini maknanya cukup dalam sekali. Artinya apa?
Haji Umar Said Cokro Aminoto tahun 1905 Masehi ketika mendirikan sebuah organisasi politik Islam pertama, ya kan? Organisasi politik Islam pertama. Itu beliau menegaskan wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya apa? Haji Umar Said Cokro Aminoto itu menegaskan fadilah, keutamaan, kemuliaan, as-saja'ah, keberanian, ya. Kemudian al-falah, kemenangan, itu baru bisa kita dapatkan ketika kita menjadi Allah, menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Ini Pak. Ini yang dibangun oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, tanggal 15 Januari 1926. 15 Januari 1926. Kalau yang ini tadi, jargon ini hampir sama dengan apa yang digerakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah. Tahun berapa Pak? Berdirinya? 1912. Kalau Haji Umar Said Cokro Aminoto 1905. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, sama visi misinya. Ya, makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, gerakan pertama kali adalah pemurnian tauhid. Beliau menumpas TBC, takhayul, bid'ah, khurafat. Jadi cikal bakalnya ini Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dilanjutkan 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pemurnian tauhid. Pemurnian tauhid. Makanya akhirnya terus kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh Masumi. Makanya Pak, itu tokoh-tokoh Masumi itu biasanya di rumah-rumahnya itu ditempel di situ. Itu jargonnya itu surah Al-An'am ayat 82 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan imannya, tauhidnya dengan abdulum bil makna asyirik. Allah berikan jaminan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang akan diberikan al-amnu, keamanan fid dunya wal akhirah. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan petunjuk hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sanad perjuangan tatbiqus syariah itu diawali oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kemudian dilanjutkan ke Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham. Terus dilanjutkan oleh tokoh-tokoh kita selanjutnya. Nah, tanggal 15 Januari 1926, Haji Umar Said Cokro Aminoto itu nulis di koran Hindia Baru. Pada saat Indonesia dijajah, beliau sudah menulis, bila umat Islam tidak memiliki khalifah atau pemimpin, maka seolah-olah badan tidak punya kepala. Artinya 15 Januari 1926 Haji Umar Said Cokro Aminoto itu sudah menggelorakan, menyuarakan urgensi pentingnya seorang pemimpin Islam, pemimpin ideologis. Itu sudah disuarakan. Kenapa? Itu dalilnya kan surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah berfirman pada para malaikatnya,
Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah, pemimpin. Makanya dalam surah Al-Furqan ayat 74 bagian akhir itu kan, itu doa, waj'alni lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Bukhari rahimahullah itu sampai menafsiri ayat itu, ya kan, dalam kitab Fathul Bari. Jadi artinya, ya Allah, jadikan aku itu pemimpin bagi yang sekarang dan bagi yang akan datang. Itu. Jadi benar-benar pentingnya, urgensi, pentingnya pemimpin Islam itu benar-benar menjadi satu hal yang patut dimunculkan di tengah-tengah kaum muslimin. Gitu. Karena pemimpin itu penting, Pak. Tidak hanya imam sholat, tapi juga di luar sholat. Bahkan kita sampai ketika kita safar, ya kan, Rasulullah perintahkan kalau 3 orang muslim bepergian, Rasulullah perintahkan jadikan salah satunya jadi amir safar. Artinya kepemimpinan di dalam Islam itu sangat urgent, penting sekali. Makanya kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Gatot, Jenderal Gatot Nurmantyo, purnawirawan beliau menegaskan sekarang ketika Indonesia dicengkram oleh Cina, itu Cina untuk membeli Indonesia cukup menyiapkan 50 triliun. Itu sempat saya tanyakan, Pak Gatot ketika di Surabaya, untuk apa 50 triliun? Ustadz, itu untuk membayari ketua-ketua umum parpol. Indonesia sudah terbeli dengan 50 triliun. Tapi untuk menghadapi pemimpin ideologis, pemimpin Islam ideologis, itu Cina menyiapkan hampir 500 triliun. Berarti Cina sekarang menghadapi Indonesia dengan menghadapi pemimpin ideologis, pemimpin Islam ideologis, lebih berbahaya mana? Pemimpin Islam ideologis. Itu, Pak. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai sekarang pemimpin Islam ideologis di Indonesia itu target untuk dibunuh. Dibunuh, target untuk dibunuh. Iya, itu, Pak. Makanya Indonesia dengan pemimpin Islam ideologis menurut kacamata Cina lebih berbahaya pemimpin Islam ideologis. Dan itu kalau kita buka sejarah, ternyata itu sudah diungkap oleh Haji Umar Said Cokroaminoto itu tanggal 15 Januari 1926 Masehi. Dan itu pijakannya surah Al-Baqarah ayat 30. Itu, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga akhirnya Haji Umar Said Cokroaminoto tanggal 17 Januari 1916 beliau dengan lantang pidato di alun-alun kota Bandung dan di gedung Concordia yang digunakan untuk konferensi Asia Afrika di Bandung ini. Jadi beliau dengan lantang, peradaban Barat harus tunduk pada peradaban Islam. Karena peradaban Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu disuarakan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto tanggal 17 Juni 1916. Berarti 108 tahun ya, yang lalu. 119. 1000 itu tadi 1916. Sekarang 2024. 128 tahun yang lalu. Itu sudah disuarakan di alun-alun kota Bandung dan di gedung Concordia. Gedung Concordia itu yang sekarang gedung Merdeka itu tempat aktivitas orang-orang Eropa. Tahun 1916 itu.
Itu Haji Umar Said Cokro Aminoto menyuarakan itu. Nah, sekarang bagaimana sejarahnya, Pak? Kok beliau berani 17 Juni 1916 beliau sudah berani menyuarakan peradaban Islam, peradaban Barat harus tunduk di bawah peradaban Islam. Ternyata, Pak, i'tiqad, keyakinan dan as-saja'ah, keberanian untuk memproklamasikan Jabdastur atau kehendak pemerintahan sendiri ini bagi bangsa pribumi muslim di tengah-tengah Indonesia dijajah oleh Belanda, itu tentu sudah dipersiapkan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto dengan matang sekali, tidak gerusa-gerusu, matang sekali. Isa, kita skor adzan Isa dulu baru kita lanjutkan. Monggo silakan.